Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini ditulis oleh Kang Dioseta yang berjudul Alas Sewu Lelembut. Namun sebelum saya lanjut ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah bagian ke-7, Alas Sewu Lelembut. Guntur dan Kang Jawir terpental. Mereka masih berdiri dengan mantap. Namun senyum Kang Jawir tidak lagi terlihat di wajahnya. "Dirga, sejak kapan Guntur sehebat itu?" tanya Jagat yang kagum dengan gerak-gerakan Guntur. "Entah mas, yang pasti itu semua nggak dia dapatkan dengan mudah," balas Dirga yang mengingat bagaimana latihan yang Guntur lakukan. Mas Jagat mulai ngerasa ilmu bela diri dia sudah melewati Mas Jagat. Mendengar ucapan itu, Dirga menoleh mata pakdenya itu. Ia tidak menyangka kenyataan itu akan keluar dari mulutnya. "Masih ada manusia yang mempelajari ilmu bela diri sampai seperti itu ya? Siapa gurumu?" tanya Kang Jawir. "Guruku orang yang lebih jauh sakti darimu, Eyang Nyai Jambrong," teriak Guntur meneriaki nama gurunya dengan bangga. Mendengar nama itu, Kang Jawir mundur selangkah. Mungkin dia tidak pernah menyangka akan mendengar nama itu. "Tidak mungkin, Nyai Jambrong tidak pernah benar-benar mengangkat murid. Lagi pula, aku tidak melihat kekuatan hitam di ilmumu," bantah Kang Jawir. Mendengar bantahan Kang Jawir, Guntur pun meninggalkan kuda-kudanya dan menarik napas sedikit santai. "Makanya Kang Jawir main-main keluar hutan. Eyang sudah lama tobat. Ilmu hitamnya itu sudah musnah, tapi ilmu bela dirinya aku yang akan meneruskannya," ucap Guntur sambil memukul dadanya. Kang Jawir pun meninggalkan kuda-kudanya, tapi wajahnya masih terlihat heran. "Apa jadinya nenek peot itu tanpa ilmunya?" gumam Kang Jawir. "Jadi orang baik," balas Guntur singkat. Wajah Kang Jawir menunjukkan reaksi aneh mendengar jawaban Guntur. Ia pun terlihat bingung dan beberapa kali menggaruk kepalanya. "Ya sudahlah, kalian ikut saya," ucap Kang Jawir. "Ikut kemana Kang?" tanya Guntur. "Jasad teman-temanmu," ucap Kang Jawir sambil melangkah membelakangi mereka. Mendengar itu, wajah mereka bertiga semakin menjadi serius dan masuk ke mobil untuk mengikuti Kang Jawir. "Kang, gak mau ikut naik mobil aja Kang? Kalau ngikutin Kang Jawir kan jalan kaki, gak sampai-sampai nih," ucap Guntur yang mulai berani pada Kang Jawir. "Berisik kau, kalau mau ya ikutin, kalau gak pulang saja sana," usir Kang Jawir. Mendengar jawaban itu, mereka bertiga pun hanya pasrah menahan sabar mengikuti kecepatan Kang Jawir. Pohon-pohon rindang berdiri tegak melindungi sebuah gubuk kumuh yang dibanjiri dedaunan kering. Jagat memarkirkan mobilnya di pinggir hutan dan berjalan beberapa puluh menit hingga sampai di tempat itu. "Sudah puas mencari gara-gara dengan muridku?" Tiba-tiba suara seorang nenek menyebut mereka dari dalam rumah. Kang Jawir terlihat kaget melihat sosok Nyai Jambrong muncul dari dalam gubuknya. "Nyai Jambrong, bagaimana kau bisa di sini?" teriak Kang Jawir. "Naik bis? Kowe pikir aku orang tua yang tidak mengikuti perkembangan zaman, kuno seperti kamu?" balasnya Jambrong. Guntur terlihat masih mengucuk matanya. Ia masih tidak percaya dengan sosok yang menyambutnya itu. "Eyang, ini beneran Eyang? Apa setan yang berwujud Eyang?" tanya Guntur. Bukannya menjawab, sebuah sandal jepit malah melayang dan mendarat akurat di wajah Guntur. "Berisik, cepat masuk, masih ada sisa makanan arum di dalam," teriak Nyai Jambrong. Dirga tertawa melihat kejadian itu. "Aku berani jamin itu Nyai Jambrong mas." "Sama sih,
tambah Mas Jagat sembari menahan tawanya. Guntur merengut mendengar ucapan mereka berdua. Ia pun memungut sandal Nyai Jambrong dan membawanya kepadanya. "Kondinya copot!" teriak Guntur sembari melemparkan sandal Nyai Jambrong ke batu. Copot! Kondi copot!" latah Nyai Jambrong yang segera disusul dengan tawa puas Guntur. Nyai Jambrong segera menoleh ke arah Guntur yang ternyata sudah berlari melesat menuju rumah secepat mungkin. Dirga dan Jagat yang melihat ekspresi wajah Nyai Jambrong memilih ikut berlari sebelum sesuatu terjadi pada mereka. "Gila kamu, Tur. Kalau Nyai Jambrong jantungan gimana?" tanya Dirga. "Biar dikasih napas buatan sama Mas Jagat," balas Guntur singkat. "Ngawur kamu." Mereka pun masuk ke rumah dengan terburu-buru sebelum Nyai Jambrong menyusul mereka. Tapi niat Guntur yang mengincar masakan Arum pun berubah ketika melihat dua orang terbaring di ranjang dengan keadaan yang mengenaskan. "Selamat siang," ucap lirih seorang perempuan yang duduk di sebuah kursi dengan mata yang tidak dapat melihat. Siang," balas mereka. Seketika suasana menjadi canggung. Mereka bertiga segera bergegas menuju tubuh Danan dan Cahyo yang terbaring tak berdaya di ranjang kayu yang hanya beralaskan tikar itu. Gak mungkin Mas Cahyo bisa begini." Guntur tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tubuh Cahyo babak belur. Bagian luka-lukanya tertutup rempah-rempah untuk mengobati lukanya. "Selama ini kita melewati pertarungan sengit, tapi kita tidak pernah melihat Mas Danan tak berdaya seperti ini," tambah Jagat. Jagat dan Dirga menggunakan amalan pemulih berusaha untuk menyembuhkan luka-luka gaib yang ada di tubuh mereka berdua. Tapi sayangnya, semua itu tidak berdampak banyak. Ternyata mereka berdua memang hebat. Bahkan dalam keadaan seperti ini, mereka bisa mengumpulkan orang sebanyak ini, ucap Nyai Runtak. Iya, maaf Nyai, kami sampai tidak sempat menyapa Nyai, ucap Dirga dengan sopan. Nyai Runtak menggeleng, ia berdiri dengan hati-hati dan membuka jendela dengan lebar. Walau tidak bisa melihat, tapi Nyai Runtak bisa merasakan hawa di luar jauh lebih peka dibanding manusia biasa. Hari mulai gelap. Kalau kalian ingin mencegah bencana itu, kalian harus mulai malam ini, ucap Nyai Runtak. Ucapan itu seolah memberikan isyarat pada mereka semua untuk berkumpul. Bermodalkan api unggun yang dibuat oleh Jagat, mereka berkumpul untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Nyai Runtak. Mereka menceritakan tentang ritual panggon mayit yang digunakan untuk melepaskan batas antara alam manusia dengan alam roh. Dengan melakukan itu, mereka bisa membangkitkan iblis alas wetan yang mereka panggil dengan nama Prabu Sudrokolo. Bila Prabu Sudrokolo sudah dibangkitkan, sudah pasti akan ada banjir gede. Setelahnya, batas dimensi antar manusia dan roh perlahan akan terbuka, ucap Nyai Runtak. Prabu Sudrokolo? Sopo to kuwi? Tanya Guntur. Makhluk terkutuk. Kami berusaha membangkitkannya untuk menempati tata kami di alam ini, balas Nyai Runtak dengan singkat. Sudrokolo, nek ora salah inget, kuwi sosok raja sing mateni rakyate dhewe, tanya Nyai Jambrong. Ternyata jauh sebelum Nyai Jambrong dibangkitkan, ia pernah mengetahui legenda tentang raja itu. Sing genah Eyang? Tanya Guntur. Nyai Jambrong mengangguk, tapi Eyang tidak tahu lebih dari itu. Mendengar pernyataan Nyai Jambrong, Nyai Runtak memutuskan untuk bercerita. Ia menceritakan tentang sosok seorang raja yang gila kesaktian. Raja itu menyadari bahwa manusia adalah entitas yang lemah di alam ini. Dibandingkan raksasa, wanamarta, hingga lelembut, menurut raja itu, manusia adalah makhluk yang paling tak berdaya. Ia tidak ingin menerima kenyataan itu dan mencari kesaktian dengan berbagai cara, hingga akhirnya ia mencapai kesempurnaan dengan menumbalkan seluruh rakyat di kerajaannya. Dengan kekuatan itu, ia bisa menghadapi sosok seperti Gandara Barua yang menguasai wilayah-wilayah di tanah Jawa. Semasa hidupnya ia memiliki 6 orang yang mengabdi padanya. Tak hanya di kehidupan itu, abdi itu terus menitis untuk terus membangkitkannya agar sang raja terus hidup dan tak tersentuh oleh api neraka. Berarti titisan itu juga hidup saat ini, Nyai? Tanya Dirga.
Mendengar pertanyaan itu, Nyai Runtak menoleh ke arah Kang Jawir. Kalian teh sudah tahu tentang Basuki. Dia itu salah satu dari mereka. Sayangnya dia terlalu tamak sampai mati di tangan Gandara Barua. Jelas Kang Jawir. Terus 5-nya lagi? Tanya Guntur. Kang Jawir salah satunya. Tapi sejak hidup dengan Nyai Runtak, Kang Jawir mulai malas dengan urusan mereka. Kang Jawir mau jagain Nyai Runtak saja. Ucapnya seolah tidak merasa ada yang aneh antara hubungannya dengan Nyai Runtak yang jauh lebih tua darinya. Mereka juga menjelaskan bahwa masih ada Ki Among Mayit yang sangat rakus mengumpulkan mayat-mayat untuk menjadi makanan ilmunya. Ada Kanjeng Nyai Rasmono yang menarik tumbal laki-laki dengan pesonanya. Genduk Ireng bocah cilik yang tidak bisa melihat pusaka yang lebih baik dari miliknya, dan Empu Jandrik yang menguasai keris Anggara Murka. Jagat menelan ludah mendengar sosok-sosok yang harus mereka lawan itu. Keris Anggara Murka itu hanya julukan. Wujud aslinya menjadi satu dengan tulang Empu Jandrik sendiri. Suara seseorang mendekat dari kedalaman hutan. Dari suaranya saja, Jagat dan yang lain sudah mengetahui siapa sosok yang sangat mengenal pusaka itu. Ki Jiwasetro, kamu hampir mati di pertarungan sebelumnya, masih berani ke sini? Sabut Nyai Jambrong yang teringat kejadian saat bertarung melawan Raden Darwana. Bukankah kita sama-sama mencari tempat untuk mati? Balas Bajiwo. Kedatangan Bajiwo membawa angin segar untuk mereka, satu lagi tambahan kekuatan untuk menghadapi bencana ini. Hanya keris kekuatan Sukma Geni yang bisa memulihkan kedua pemuda itu. Jadi satu-satunya jalan adalah menghidupkan Pak Lek mereka terlebih dahulu. Jelas Nyai Runtak. Tuh, tunggu. Menghidupkan? Jagat terlihat panik, tapi malam sudah semakin larut. Kang Jawir pun memerintahkan mereka untuk mengikutinya untuk menuju jasad Pak Lek berada. Di tengah gelapnya malam, mereka pun pergi dengan hati-hati untuk menuju hutan tempat jasad Pak Lek berada. Sesaat sebelum meninggalkan gubuk itu, Nyai Jambrong menghentikan langkahnya sejenak. Nyai Runtak, apa sebenarnya tujuanmu menolong kedua bocah itu? Tanya Nyai Jambrong. Nyai Runtak merenung sejenak dengan wajah yang mencoba mengarah ke arah suara Nyai Jambrong. Entah Nyai, kami sadar dosa kami tidak dimaafkan. Tapi apakah salah bila kami masih berharap pengampunan dari Dia yang dipercaya sebagai yang maha pengampun? Balas Nyai Runtak. Nyai Jambrong melanjutkan jalannya sembari menyampaikan sebuah perkataan. Bocah-bocah itu pernah mengatakan, Tuhan itu maha adil. Mungkin dosa-dosa kita tidak termaafkan, tapi Ia juga tidak akan mengabaikan perbuatan baik kita. Balas Nyai Jambrong sembari meninggalkan Nyai Runtak. Kang Jawir yang mendengar perkataan Nyai Jambrong berhenti sejenak dan menatap Nyai Runtak. Mereka berdua kini semakin yakin dengan keputusannya untuk meninggalkan Prabu Sudrakala. Alas Wetan. Sekumpulan hutan yang membentuk suatu kesatuan belantara yang jarang sekali dijamah oleh manusia biasa. Warga desa yang ada di sekitarnya pun mungkin hanya menjelajahi 1/10 bagian dari hutan ini. Cahaya rembulan adalah penerangan terbaik yang bisa bertahan di hutan ini. Keberadaan cahaya seperti senter ataupun lampu minyak hanya akan menarik perhatian dari hewan atau makhluk yang tak kasat mata untuk mendekati mereka. Bau busuk mulai tercium dari arah tempat yang akan mereka datangi. Sudah jelas perasaan bahaya mereka rasakan saat mengetahui sebuah desa telah mati dengan jasad warganya yang bergelimpangan. Diriga dan yang lain setengah mati menahan mual saat melihat darah dan daging busuk berceceran di tempat itu. Terlebih lagi masih ada jasad yang tersangkut di pepohonan di sekitar desa mengerikan itu. Pertarungan seperti apa yang telah terjadi di tempat ini? Tanya Jaga saat melihat bangunan-bangunan yang rusak parah di tempat itu. Tanyakan saja pada kedua teman kalian saat mereka sadar nanti, balas Kang Jawir. Wajah Dirga dan Guntur terlihat tidak percaya bahwa ini semua adalah hasil dari pertarungan Danan dan Cahyo. Tapi masalah sebenarnya bukanlah itu.
Kang Jawir menuntun mereka pada sebuah pohon besar di mana ada seorang terduduk di rantingnya dengan keris yang menancapkan ke tubuhnya ke pohon itu. "Pak Lek, itu Pak Lek." Tiga terlihat panik saat menyadari tubuh Pak Lek tertancap di sana dengan wajah yang mulai membiru. Napas mereka menderu melihat pemandangan itu. Emosi mereka mulai memuncak, namun sebelum mereka bertindak apa-apa, Bajiwo maju melewati mereka dan menyadari sesuatu. "Apa yang menancap itu? Keris Sukmageni?" tanya Bajiwo. "Benar, aku yang menancapkannya. Saat itu hanya itulah satu-satunya penyelamat untuk dirinya dari pembantaian Bu Jandrik," jelas Kang Jawir. Mendengar ucapan itu, Jaga dan yang lain makin bingung. Menyelamatkan? Menusukkan keris ke tubuh Pak Lek disebut menyelamatkan? Kesal Dirga. Bajiwo menahan Dirga seolah mulai mengerti situasinya. "Ingat, kekuatan keris Sukmageni adalah penyembuhan. Mungkin saja tindakan Kang Jawir sudah benar," ucap Bajiwo. Mereka pun kembali menyimpan emosi mereka dan mendekat ke arah pohon tempat tubuh Pak Lek berada. Tapi belum sempat menghampiri Pak Lek, tiba-tiba langkah mereka terhenti dengan sekelompok orang yang muncul di balik rumah-rumah tua itu. Orang-orang itu membawa golok dan berbagai senjata tajam dengan raut wajah yang aneh. Mereka menatap penuh amarah dengan napas yang menggebu-gebu. "Kowe kudu mati!" teriak salah seorang dari mereka yang segera menyerang Jaga dan yang lainnya. Guntur dan Nyai Jambro dengan sigap menahannya dengan serangan-serangan mereka, namun jumlah mereka tidak sedikit. "Manusia, mereka manusia!" teriak Guntur. "Jangan terkecoh. Mereka laki-laki yang terpengaruh oleh Kanjeng Nyai Rasmono," ucap Kang Jawir yang dengan mudah mementalkan salah satu dari mereka. Walau begitu, orang-orang itu seolah tidak merasakan sakit. Setiap luka dan darah yang menetes dari tubuhnya tidak mereka hiraukan sama sekali dan terus menyerang. "Gila, mereka tidak peduli walau tubuhnya hancur," ucap Guntur panik. "Percuma, otak mereka itu sudah benar-benar dikuasai nafsu pada Kanjeng Nyai Rasmono. Mereka sudah seperti budaknya," jelas Kang Jawir. Menghadapi orang-orang seperti itu jelas mereka kerepotan. Terlebih yang mereka hadapi mereka sekarang sepertinya juga bukan orang-orang biasa. Mereka mengerti bela diri. "Lama sekali. Patahkan saja kepala mereka," teriak Kang Jawir. Jagat melihat Kang Jawir tengah bersiap mematahkan kepala dari salah satu orang-orang itu. Ia pun bergegas menahan siku Kang Jawir untuk mencegahnya untuk membunuh orang itu. "Enggak Kang, bukan gitu cara kita bertarung. Mereka itu manusia," ucap Jagat. Kang Jawir menoleh ke arah Jagat dengan kesal setelah caranya disalahkan. Walau begitu sepertinya ia mau mendengar ucapan Jagat. "Terserahlah, kalau kalian yang mati, itu bukan salahku," ucap Kang Jawir yang segera melempar tubuh orang itu yang kepalanya hendak ia patahkan tadi. Pertarungan saat itu terjadi semakin sengit. Bila hanya orang-orang itu kehabisan tenaga lebih dulu, atau Jagat dan yang lain kehabisan tenaga dan mati di tangan anak buah Kanjeng Nyai Rasmono. "Bodoh, kalau begini tidak akan selesai. Suruhan Kanjeng Nyai Rasmono akan terus berdatangan," ucap Kang Jawir. Nyai Jambro pun mendekat dan menghalau orang-orang menyerang Kang Jawir. "Laki-laki goblok, jangan sia-siakan niat Nyai Runtak," ucapnya. Mendengar ucapan itu Kang Jawir terdiam, namun tetap saja ia bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. "Terus apa? Gimana caranya menangani ini?" protes Kang Jawir. Nyai Jombrang pun menoleh ke belakang dan mendapati Guntur tengah berlari menjauh dari orang-orang itu. "Kang Jawir, Eyang, kabur sekarang!" teriak Guntur. "Itu caranya," ucap Nyai Jombrang. Kang Jawir bingung, kabur dari pertarungan. Setelah menghabiskan tenaga mereka ingin kabur tanpa hasil, pikir Kang Jawir. Tapi sebelum berpikir lebih jauh, tiba-tiba terlihat jauh di depan Guntur seorang yang tengah menggendong tubuh manusia. Itu adalah Bajiwo. Ia berlari sekuat tenaga dan membawa tubuh Pak Lek yang masih tertancap keris Sukmageni di tubuhnya. Jelas saja Kang Jawir kaget dengan pemandangan itu. Tapi benar, saat ia menoleh ke arah pohon, tubuh Pak Lek sudah tidak ada di sana. "Sejak kapan?" tanya Kang Jawir. "Sejak kau berpikir untuk membunuh lawanmu, kami berpikir untuk memenuhi tujuan kami tanpa membunuh siapapun, goblok," jelas Nyai Jombrong. "Itu tidak seperti ucapan Nyai Jombrong," heran Kang Jawir.
Di kepalanya Nyai Jambrong masihlah sosok pendekar ilmu hitam yang kejam dan tak segan untuk membunuh orang lain. Sayangnya pelarian mereka tidak berjalan mulus. Mereka dihadang oleh sosok wanita anggun dan cantik. Kebayanya memamerkan bahunya dengan jariknya yang pendek hingga membuka bagian pahanya yang indah. Siapa? Ucap Jagat menelan ludahnya. Sosok wanita itu memang terlihat cukup berumur, tapi wujud dan pesona wanita itu mampu menggoda lelaki manapun yang sedang berhadapan dengannya. Kanjeng Nyai Rasmono, dialah yang mengirim orang-orang itu, ucap Kang Jawir. Mereka pun terhenti dan cemas apakah orang-orang pengikut makhluk itu dapat menyusul mereka. Kalian tidak bisa pergi. Pilihannya hanya menjadi budakku atau mati di sini, ucap Kanjeng Nyai Rasmono. Tatapan mata Jagat, Bajiwo, Dirga, dan Guntur mulai terhipnotis kecantikan Kanjeng Nyai Rasmono. Mereka membaca doa dan sekuat tenaga menahan pengaruh itu. Tapi sebelum sihir makhluk itu semakin dalam, Kang Jawir dan Nyai Jambrong menyusul ke depan. Minggir! Bentak Kang Jawir dengan tegas. Suaranya bahkan menggema sampai wilayah hutan tempat mereka berada. Oh, Kang Jawir, sudah berani berkhianat ya? Mati kamu, ucap Kanjeng Nyai Rasmono mengancam Kang Jawir. Sementara itu para pengikut Kanjeng Nyai Rasmono sudah mengepung mereka semua. Mati itu sudah pasti, tapi aku tidak akan mati di sini. Sebaiknya kau yang pergi. Melawan aku pun belum tentu kau mampu, gertak Kang Jawir. Wajah Kanjeng Nyai Rasmono terlihat kesal. Sepertinya ucapan Kang Jawir benar. Ia yang saat ini tidak bisa melampaui kekuatan Kang Jawir. Terlebih ia melihat sosok Nyai Jambrong yang ada di antara mereka. Lihat saja, setelah ritual Panggon Demi selesai, kau akan memohon-mohon untuk menjadi budakku, ancam Kanjeng Nyai Rasmono. Itu kalau nasibmu tidak seperti Sugik, balas Kang Jawir. Kanjeng Nyai Rasmono menghilang dari dalam kabut bersama kembalinya kesadaran Jagat dan yang lain. Mendadak tiba-tiba Nyai Jambrong melompat menendang beberapa benda yang melesat ke arah mereka. Pergi saja, tidak usah melempar barang-barang tak berguna, teriak Nyai Jambrong yang ternyata menepis beberapa tusuk konde yang dilemparkan oleh Kanjeng Nyai Rasmono. Terlihat Kang Jawir tidak sempat menyadari serangan itu. Tanpa keberadaan Nyai Rasmono, dengan cepat mereka bisa mengalahkan orang-orang itu dan pergi untuk kembali ke gubuk Kang Jawir. Bajiwa terengah-engah setelah membawa tubuh Pak Le hingga mencapai di gubuk tempat tubuh Danan dan Cahyo berada. Biar aku saja, Mbah. Jagat membantu Bajiwa untuk memindahkan tubuh Pak Le ke tikar seadanya yang disediakan oleh Nyai Runtak. Mereka mengatur napas sementara Guntur mengambil air untuk mereka semua. Setelah ini bagaimana? Tanya Dirga yang menoleh ke arah Nyai Runtak dan Kang Jawir. Menerima tatapan itu, Kang Jawir malah kebingungan. Ia menoleh pada Nyai Runtak yang sepertinya juga tidak tahu apa-apa. Jangan tanya Kang Jawir. Kang Jawir teh cuma bisa berantem sama ngepantun aja, tolak Kang Jawir. Sebaliknya Nyai Runtak hanya diam menandakan bahwa ia juga tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk menolong ketiga manusia yang dalam kondisi mengenaskan ini. Bajiwa mempelajari kondisi tubuh Pak Le dan mencoba memikirkan sesuatu. Dulu, aku yang menghidupkan keris ini. Mungkin aku bisa mencoba membangunkan kekuatannya dengan menyambungkan kesadaran dan menggunakan darah Pak Le, ucap Bajiwa. Nyai Jambrong mendekat dan melihat luka yang tertutup oleh tusukan keris Sukmageni itu. Kau yakin? Pusaka itu bukan pusaka biasa yang akan patuh pada siapapun. Nyai Jambrong ragu. Itulah yang harus aku lakukan. Ilmuku akan menerjemahkan perintah Pak Le yang tengah tidak berdaya ini pada keris Sukmageni. Tidak ada lagi yang mengerti tentang keris Sukmageni selain aku saat ini, jelas Bajiwa. Semua orang yang berada di gubuk itu setuju. Bajiwa meletakkan tangannya pada dahi Pak Le sementara tangan satunya mengambang di atas keris Segar Sukma yang menancap di tubuh Pak Le. Ada mantra yang Bajiwa bacakan. Ada kekuatan yang memancar dari kedua tangan Bajiwa. Tapi sebelum Bajiwa melangkah lebih jauh, tiba-tiba seluruh orang di gubuk itu merasakan firasat mengerikan yang datang tiba-tiba. Hanya satu jendela yang terbuka di sana, dan saat itu mereka sepakat bahwa ada wajah sosok makhluk besar yang mengintip melalui jendela. Hanya satu matanya yang terlihat dari wajahnya yang sangat besar.
Itu. Dirga panik. Dengan berhati-hati mereka meninggalkan gubuk sembari mengawasi sosok itu. Hanya Nyai Runtak dan Bajiwo yang tersisa di dalam sembari terus berusaha untuk menyelamatkan Pak Le. Sialnya raksasa itu tidak sendirian. Saat mereka keluar rumah, sudah ada pasukan makhluk kerdil mengepung gubuk itu. Bunuh mereka. Perintah Mbok Gandrik, tidak boleh ada yang tersisa dari pengkhianat ini. Ada makhluk perempuan kerdil bertubuh hitam, bermata merah yang datang memerintahkan semua makhluk yang mengerubungi tempat ini, termasuk sosok raksasa yang mengintip dari jendela tadi. Genduk Ireng, jangan cari gara-gara di tempatku, jawab Kang Jawir dengan kesalnya. Ucapan Kang Jawir segera disambut dengan makhluk hitam yang melompat mengincar kepala Kang Jawir di atas pohon. Namun belum sempat makhluk itu menyentuhnya, Guntur sudah melompat dan menghantamkan pukulannya hingga makhluk itu terpental. Dari sisi lain, raksasa pengikut Genduk Ireng itu sudah bersiap menghancurkan gubuk yang menjadi markas mereka saat ini. Tapi sebelum tangan raksasa itu mencapai bangunan rumah itu, sebuah batu melayang dengan nyala api berwarna merah dan meledak di tangan raksasa itu. Menjauh dari tempat itu, teriak Jagat. Genduk Ireng mengambil sebuah tombak pendek yang ia ikatkan di punggungnya. Sebuah tombak pusaka yang sepertinya membuat Kang Jawir waspada. Benar saja, tombak itu memanjang saat diayunkan ke arah Kang Jawir. Beruntung ia sempat menyadarinya dan menghindarinya. Namun ia tidak yakin ia bisa menghindarinya bila Genduk Ireng menggunakan ilmunya pada tombak itu. Tapi sebelum itu terjadi, 4 buah keris melayang menyerang makhluk kerdil, anak buah Genduk Ireng, dan menyerang setan bocah wanita kerdil itu. Pusaka yang menarik. Benda itu harus jadi milikku. Genduk Ireng pun melontarkan perhatiannya pada Dirga dan mengincar kerisnya. Anak buah Genduk Ireng semakin banyak berdatangan. Nyai Jambrong dan Guntur saling berpunggangan menghadapi setan-setan itu dengan ilmu mereka. Keadaan begitu genting, tapi Kang Jawir merasa aneh. Ia tidak merasa gentar dengan serangan itu. Keberadaan teman-teman Dana di sekitarnya membuat ia merasakan perasaan yang berbeda. Kang Jawir pun bergabung dengan Nyai Jambrong dan Guntur untuk menghadapi puluhan demit yang mencoba menyerang mereka semua. Bisa-bisanya anak kecil melawanku. Genduk Ireng memuntahkan benda seperti gumpalan daging dari mulutnya dan menggumamkan sebuah mantra. Sembari menghadapi serangan keris Dirga, Genduk Ireng melemparkan gumpalan daging itu ke arah Dirga. Dirga pun menghindar, tapi gumpalan daging itu yang jatuh di tanah berubah menjadi makhluk mengerikan dengan menumbuhkan tangan dan kakinya sendiri. Dirga kesulitan mengendalikan keris pusakanya sembari menghadapi makhluk aneh yang dipanggil dari perut Genduk Ireng itu. Serangan tombak Genduk Ireng pun berhasil menguras bau Dirga. Guntur yang melihat hal itu segera meninggalkan Nyai Jambrong dan Kang Jawir untuk membantunya. Fokus Dirga, teriak Guntur. Ia menghadapi Genduk Ireng sementara Dirga mencoba mengatur kembali ritme serangannya sembari melawan makhluk menjijikan dari perut Genduk Ireng itu. Malam semakin larut, bukanya semakin membaik. Serangan Genduk Ireng malah semakin tajam. Tak hanya itu, makhluk hitam pengikutnya semakin bertambah, bergabung ke pertarungan itu. Brak! Sebagian atap rumah roboh dengan serangan raksasa yang bertarung melawan Jagat. Terlihat di sana Jagat sudah terluka dan kesulitan mengatur napasnya. Sial, kenapa mereka datang di saat kita belum siap seperti ini? Teriak Guntur yang kesulitan menghadapi Genduk Ireng. Walau melawannya berdua dengan Dirga, Kang Jawir dan Nyai Jambrong mulai kewalahan saat makhluk yang menyerangnya sama sekali tidak berkurang. Sementara itu, Genduk Ireng menyadari bahwa ia sedang di atas angin. Habisi dulu pria lemah itu. Genduk Ireng menghilang dan seketika dirinya sudah berada di tubuh raksasa berambut panjang yang berhadapan dengan Jagat. Jagat sudah kewalahan sedemikian rupa, tapi Genduk Ireng malah mengambil sebuah pusaka berbentuk tali dan mengikatnya ke leher raksasa itu. Seketika otot-otot raksasa itu membesar, bahkan hingga merobek kulitnya. Bunuh! Perintah Genduk Ireng yang menunjuk pada Jagat yang tengah kelelahan. Makhluk itu berteriak dan mengangkat tangannya setinggi-tingginya. Sebuah pukulan mengerikan sudah mengayun untuk melumat Jagat. Jagat berusaha menghindar, tapi pertarungan sebelumnya membuatnya kesulitan untuk bergerak dengan cepat. Sementara energinya sudah habis setelah menggunakan beberapa kali ajian Watu Geni. Jagat hampir saja pasrah menerima serangan itu, tapi tak berselang lama. Dari teriakan raksasa itu, tiba-tiba terdengar teriakan lain yang jauh lebih mengerikan.
Suara raungan mengerikan yang menggema ke seluruh alas wetan. Dengan mudah mereka menemukan bahwa suara itu berasal dari dalam gubuk. Seketika Gedung Ireng dan raksasanya menjadi waspada. Itu, gak salah lagi, itu. Perasaan semangat Guntur membuatnya tak mampu menahan rasa gembiranya. Iya benar, itu Rawan Wanasura, tambah Dirga. Seseorang melesat dengan cepat dan menghantamkan pukulan tepat di dagu raksasa peliharaan Gedung Ireng itu. Hanya dengan sekali pukulan sosok itu pun terjatuh. Orang itu berdiri dengan wajah penuh amarah sembari memperbaiki posisi sarungnya. Mas Cahyo, Guntur datang menghampirinya. Sementara Gedung Ireng meringis kesal saat ia jatuh dari tubuh raksasa peliharaannya. Sementara itu tanpa disadari, makhluk-makhluk yang bertarung dengan Nyai Jambro dan Kang Jawir mulai berkurang sedikit demi sedikit. Ada sosok yang menghabisinya dalam wujud roh. Bocah-bocah itu sudah kembali. Senyum Nyai Jambro yang menyadari kilatan-kilatan putih yang terlihat di sekitar dirinya. Itu Sukma Mas Danan, teriak Dirga yang menyadari Danan sedang menghadapi pengikut Genduk Ireng dengan kerisnya yang diliputi kilatan putih. Melihat kejadian itu, Genduk Ireng pun panik, apalagi raksasa suruhannya tak berdaya untuk melawan Cahyo. Ia mencari kesempatan menyerang Guntur dengan tombak pusakanya yang ia panjangkan dari dalam tanah. Jagat menyadari siasat itu. Ia pun mendorong Guntur dan menangkap tombak yang muncul dari dalam tanah itu. Siapa yang kau bilang lemah? Ucap Jagat sembari mengalirkan kekuatan khusus yang mengalir di darahnya. Pak! Tombak kebanggaan Gunung Ireng patah dengan mudah. Jagat menggunakan kelebihan yang diturunkan dari garis keturunannya. Kekuatan salah satu dari Trasambara, sang penghancur pusaka. Tidak! Pusakaku! Aku bahkan belum menggunakan kekuatannya. Genduk Ireng kesal mengetahui pusakanya hancur begitu saja. Namun ia tidak menyerah. Ia mengambil sebuah cambuk yang lagi-lagi sebuah pusaka keramat. Ia mengayunkannya beberapa kali untuk menyerang Jagat. Tapi tak lama kemudian cambuk itu pun mengikis dan rusak setelah Jagat menangkapnya. Tidak mungkin. Pusaka ini kukumpulkan dengan susah payah, teriak Genduk Ireng. Ia pun menahan untuk tidak menggunakan pusakanya yang lain dan memilih untuk menyuruh raksasa peliharaannya itu menghadapi Jagat. Tapi saat menoleh ke sana, kepala raksasa itu sudah terpisah dan sukmanya menguap berubah menjadi asap itu. Tidak mungkin aku kalah. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia menoleh ke sisi Kang Jawir, berharap setan-setan pengikutnya sudah berhasil menghabisi Nyai Jambrong dan Kang Jawir. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Setan-setan itu menghilang satu persatu terlepas ikatannya dari Genduk Ireng. Rasa kesalnya semakin menjadi-jadi saat menyadari posisinya tengah terpojok. Setidaknya mereka di bangunan itu akan mati, teriak Genduk Ireng yang memanggil pasukan deminya lagi, namun hanya muncul beberapa dari mereka. Setidaknya menurutnya itu sudah cukup untuk membunuh Nyai Runtak, Pak Lek dan Bajiwo yang tengah kelelahan. Tapi sebelum setan itu mendekat, Nyai Runtak muncul di depan gubuk. Ia hanya mengetuk tongkatnya beberapa kali dan muncul berbagai sosok pocong dan roh orang mati yang berkumpul di sekitar gubuk itu. Setan-setan suruhan Genduk Ireng yang kalah jumlah pun gentar. Mereka memilih untuk pergi tanpa mempedulikan perintah Genduk Ireng. Merasa tak ada harapan lagi, Genduk Ireng pun ikut berbalik dan melarikan diri dari gubuk itu. Sial, awas saja, kubalas kalian, teriaknya sembari melarikan diri dengan terengah-engah dengan kekuatannya yang mulai habis. Sayangnya ia sudah berhadapan dengan Nyai Runtak. Perlahan tapi pasti matanya mengantuk dan semakin mengantuk. Tanpa ia sadari ia pun terjatuh tertidur dengan lelapnya di tengah jalan itu. Seketika keadaan menjadi hening. Mereka tidak menyangka keadaan terdesak mereka bisa berubah 180 derajat dalam waktu yang sangat cepat. Mereka saling memandang mencoba memastikan situasi ini sampai tiba-tiba Danan keluar dari dalam gubuk. Sudah selesai, tanya Danan. Semua orang di tempat itu tersenyum melihat Danan kembali dengan tubuh yang utuh. Bukan selesai lagi, yang jualan udah pada bubar, teriak Cahyo melemparkan sarungnya pada Danan. Pemandangan itu seketika membuat Guntur dan Dirga berkaca-kaca. Jagat menghampiri mereka, sementara Nyai Jambrong dan Kang Jawir menarik napasnya. Pak Lek, gimana kondisi Pak Lek? Tanya Jagat. Pak Lek dan Bajiwo kelelahan.
Mereka harus beristirahat dulu. Mungkin sampai mereka sadar. Coba kita menggali informasi setan itu dulu, ucap Danan. Mereka semua menatap ke arah gedung ireng yang masih terkapar di tanah. Namun saat mereka hendak mendekat dan menangkap gedung ireng, tiba-tiba sesuatu terlihat mendekat dari atas langit. Sebuah keris merah padam melesat dan terjatuh tepat di tubuh gedung ireng, menusuk tepat di jantungnya dan membuatnya sadar sesaat. Kurang ajar kamu Chandrik, ucap gedung ireng yang tersadar dengan mulutnya yang berdarah. Ia bersiap mencabut keris itu, tapi tiba-tiba ada api menyala dari bilahnya dan membakar tubuh genduk ireng. Sial! Sial! Gendruk ireng meronta-ronta sampai akhirnya tubuhnya terbakar habis oleh kekuatan keris itu. Kejadian itu sontak membuat Danan dan yang lainnya bergidik ngeri. Setelah gendruk ireng hangus dengan sempurna, keris itu melayang memamerkan ujungnya seolah mengincar Danan dan yang lainnya. Mereka pun bersiap untuk mempersiapkan diri, berjaga-jaga dengan apa yang akan dilakukan keris itu. Tapi keris itu melesat kembali ke dalam hutan, meninggalkan mereka seolah hanya menyampaikan sebuah ancaman. Itu keris sembuh Chandrik, jelas Kang Jawir. Iya, aku udah tahu kok, balas Cahyo begitu saja. Danan yang mendengar ucapan Cahyo melempar kembali sarung Cahyo ke wajahnya. Gak usah bercanda, lagi serius, tegur Danan. Loh, gak bercanda, orang tadi setan kuntet itu juga udah ngomong, balas Cahyo. Melihat kelakuan Cahyo, seketika rasa khawatir mereka hilang. Kini mereka yakin bahwa kondisi Cahyo sudah pulih. Kini mereka sudah siap untuk menuju ke lokasi ritual, lokasi tempat Prabu Sudurkala akan dibangkitkan. Aku Danan. Sekali lagi kekuatan keris Sukmageni berhasil menyelamatkan nyawaku dan Cahyo. Niat kami untuk menyelamatkan Pak Lek malah berbalik dengan Pak Lek yang menyelamatkan kami lagi. Aku mendengar cerita bahwa Mbah Jiwo mengaktifkan kekuatan keris Sukmageni untuk memulihkan keadaan Pak Lek yang sebenarnya jauh lebih parah dari kami. Saat ini Pak Lek dan Mbah Jiwo tengah beristirahat sembari mengumpulkan kembali tenaganya. Dirga, Guntur tidur aja, gantian Mas Danan sama Mas Cahyo yang jaga, ucapku meminta mereka untuk istirahat. Gak apa-apa Mas, kami belum ngantuk kok, balas Guntur. Ia belum ngantuk, tapi bentar lagi udah mau pagi. Jangan sampai besok kamu malah kecapean, tambah Cahyo. Kami tahu mereka bukannya tidak lelah, tapi serangan gedung ireng tadi membuat kami semua khawatir akan serangan lainnya. Baru saja Cahyo berbicara, mulai terlihat cahaya muncul dari ufuk timur. Tidak kami sangka pagi datang secepat ini. Masih jam segini kok udah ada matahari aja, ucap Dirga. Guntur merasa ada yang aneh dari ucapan Dirga. Ia pun mencari pohon tertinggi di sekitarnya dan memanjat setinggi yang ia bisa. Bukan, itu bukan matahari, itu api, teriak Guntur. Cahyo pun menyusul Guntur dan memastikan arah cahaya itu. Benar, itu api. Api yang sama dengan yang membakar setan kuntet itu, jelas Cahyo. Kang Jawir yang tengah tidur pun terbangun. Nyai Runtak yang menyadari itu juga keluar dari gubuk. Ritual sudah dilakukan. Ternyata tanpa Sugi, genduk ireng, dan kita, ritual itu tetap bisa dilakukan, ucap Kang Jawir. Aku menyaksikan wajah Kang Jawir dan Nyai Runtak terlihat gelisah. Sepertinya mereka sangat sadar betapa mengerikannya bila ritual itu selesai. Apa kita harus ke sana, Kang? Ritual ini seharusnya berjalan selama 3 hari. Sebaiknya kita ke sana dengan kondisi yang paling baik, ucap Kang Jawir. Kita persiapkan semuanya dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, tambah Nyai Runtak. Aku menangkap perkataan itu sebagai tanda bahwa kami harus beristirahat dan mempersiapkan benar-benar fisik dan mental kami. Danan, Panjul, bangun, makan dulu terus berangkat. Terdengar suara seorang membangunkanku dan Cahyo. Aku menyadari suara itu dan segera memaksa mataku untuk terbuka. Pak Lek udah pulih? Tanyaku saat menyadari Pak Lek sudah bisa beraktivitas. Cahyo melirik sebentar dan kembali nyaman dengan sarungnya. Ya udahlah Nan, kita tebak-tebakan. Gorengannya pasti udah habis duluan, ucap Cahyo yang bukannya terbangun malah mengubah posisi tidurnya. Awas Gajul,
Gak kebagian iwak kowe, ancam Pak Le sembari bergegas meninggalkan kami. Mendengar ucapan itu, Panjul panik dan buru-buru terbangun menuju tempat aroma masakan yang tercium dari luar. Sekali lagi aku menghela napas melihat tingkah mereka berdua. Walau bertingkah begitu, sebenarnya Cahyolah yang paling khawatir dengan keadaan Pak Le-nya. Hanya masakan sederhana, beberapa hewan hutan yang dibakar dan buah-buahan yang ditemukan di hutan. Gubuk Nyai Runtak bahkan tidak menyimpan rempah atau bumbu masakan. Kami memang tidak menuntut masakan apapun, tapi setidaknya masakan kali ini bisa mengisi perut kami untuk menghadapi Empu Jandrik dan yang lainnya. Saat itu matahari sudah berada di atas kepala, namun suasana benar-benar seperti pagi buta. Dengan kabut yang sejak tadi semakin menebal, merasa takut keadaan akan semakin memburuk, kami pun memutuskan untuk berangkat tepat saat selesai makan. Tapi saat hendak meninggalkan gubuk, tiba-tiba kabut terasa semakin tebal. Hati-hati, kabut ini tidak wajar, peringatku pada yang lain. Semuanya mendekat, jangan jauh-jauh. Pak Le tersadar bahwa tebalnya kabut ini bahkan membuat kami kesulitan untuk melihat satu sama lain. Kang Jawir memperhatikan sekelilingnya dengan hati-hati. Ia beberapa kali meraba-raba pohon-pohon dan dedaunan dengan wajah gelisah. Sial maneh teh, kita nggak bisa kemana-mana, ucap Kang Jawir. Kabut ini benar-benar menutup alas wetan. Ucapan Kang Jawir seketika membuat kami panik. Pak Le segera mengambil posisi duduk bersila dan melepaskan sukmanya dari raganya. Aku pun melakukan hal yang sama untuk mengecek keadaan dari atas hutan. Dan benar, seluruh hutan tertutup oleh kabut tebal. Hanya beberapa pucuk pohon tinggi yang terlihat dari atas. Kabut ini menutupi seluruh hutan, ucap Pak Le. Cahyo mencoba menaiki pohon dan mencari kemungkinan mereka untuk pergi. Ia menajamkan telinga dan penciumannya. Kabut gaib. Aku bahkan tidak mencium dan mendengar suara hewan hutan. Kita terjebak, ucap Cahyo. Entah berapa kali Pak Le membacakan mantra dan doa untuk menghilangkan tabir gaib itu, tapi semua sia-sia. Jagat menggunakan kemampuannya untuk melintasi alam lain, tapi yang terjadi di alam sana juga sama. Seluruh kabut menutupi hutan ini dari dua sisi. Persiapan kami sia-sia. Kami menduga kabut ini sudah dipersiapkan sejak keris Empu Jandrik tadi menghabisi Gendruk Ireng. Berjam-jam kami mencari cara untuk menghilangkan kabut ini, tapi semuanya sia-sia. Di tengah kebingungan kami, samar-samar terlihat bayangan dari balik kabut. Besar, bayangannya begitu besar. Mungkin hampir sebesar pohon yang tumbuh di hutan ini. Matanya menyala menembus kabut, dan ia mengarah ke arah kami. Raksasa lagi, ucap Guntur. Hati-hati, peringatku. Walau sosok itu mendekat, entah mengapa aku tidak merasakan adanya ancaman. Lagi pula makhluk itu berjalan dengan perlahan ke arah kami. Itu, di sana. Dari arah raksasa itu, samar-samar aku mendengar suara yang tidak asing. Suara seorang perempuan. Nan, kayaknya aku gak asing sama suaranya, ucap Cahyo. Akhirnya wujud raksasa itu terlihat menyeruak dari balik kabut. Sosok raksasa dengan wajah datar, tubuhnya seperti batu yang keras dan menggendong sesuatu. Ada dua orang yang berjalan di dekatnya. Dari merekalah suara tadi berasal. Jul, aku gak salah lihat, tanya aku. Bu Nan, bisa jadi ini ilusi buatan Bu Jandrik, balas Cahyo. Dua perempuan itu menemukanku dan segera berlari ke arahku. Mas Danan, teriaknya. Itu Naya. Di sebelahnya ada ibuku. Jelas aku tidak langsung mempercayainya. Gubuk ini ada di tengah hutan dan mereka datang bersama dengan sosok raksasa. Naya. Gak mungkin kamu Naya, balasku. Mendengar ucapanku, ibu menjubit pipiku dengan wajah kesal. Hati-hati nek ngomong. Wes atu-atu tekan kene malah dingonokke, ucap ibu. Jelas sekali itu adalah suara dari kebiasaan ibu. Tapi gimana kalian bisa sampai sini? Tanyaku. Iya bude, kenapa bisa ada di sini? Cahaya ikut penasaran. Sementara itu Pak Le juga mendekat ke arah kami. Sabar mas. Naya juga tahu Mas Danan pasti bingung. Biar Naya ceritain, ucap Naya. Naya bercerita bahwa beberapa hari ke belakang ia mendapatkan mimpi mengenai Bukit Batu. Mimpi yang seolah benar-benar nyata. Hal itu membuat Naya memutuskan untuk mendatangi Bukit Batu bersama Nyai Kirana, ibu Danan sekaligus menyekar ayah Danan.
Dan hal yang tidak mereka sangka terjadi di sana. Dari kuburan pusaka ayah Danan terlahir sosok yang mereka lihat saat ini. Naya menamainya Buto Kendil, dan ia terus menggendong kendil besar di punggungnya. Jelas ibu, aku sangat tidak menyangka dengan kejadian ini. Baiklah, mungkin aku percaya bahwa sosok yang terlahir dari pusaka bapak. Tapi alasan sampai mereka datang ke tempat ini apa? Tidak masuk akal sekali. Tapi kenapa kalian sampai ke tempat ini? Di sini itu terlalu berbahaya, tanyaku. Naya yang minta ke ibu, ucap Naya. Ia bercerita bahwa dalam mimpinya ia ditemui oleh 3 orang. Seorang kakek tua, seorang pendekar, dan seorang yang mirip dengan Danan, tapi lebih berumur. Mereka mengatakan bahwa Buto Kendil terlahir karena sebuah tujuan. Satu yang Naya yakin, keberadaan Buto Kendil dibutuhkan oleh Danan dan yang lainnya. Pak Lek menatap sosok raksasa yang hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Tak ada komunikasi di antara mereka. Namun tiba-tiba Pak Lek tersenyum dan tertawa melihat sosok itu. Buto Kendil ikut tertawa merespon ekspresi Pak Lek. Tawa itu membuatku merasa dekat dengannya. Setelah beberapa lama aku menyadari bahwa senyumannya itu sangat mirip dengan senyuman Buto Lireng. Jadi, kamu Buto Kendil, salam kenal ya, ucapku. Buto Kendil hanya tertawa ringan menyambut ucapanku. Sepertinya ia memang sosok yang baru terlahir dan belum mengenal bahasa. Buto Kendil menurunkan kendil di punggungnya, seolah minta kami untuk masuk ke dalamnya. Setelahnya ia menatap ke arah kami, melihat api yang menyala di alas wetan. Maksudnya, kami diminta masuk ke sini, tanyaku. Naya mengangguk. Kami bisa sampai tempat ini juga dengan cara itu. Aku menoleh pada Cahyo dan yang lainnya. Apa mungkin ini adalah jalan untuk kami sampai ke tempat ritual? Aku ikut, ucap Cahyo yang mendekat ke arah Buto Kendil, seolah memperkenalkan diri. Iya, sepertinya aman, ucap Guntur. Melihat yang lain tidak keberatan, aku pun setuju untuk menumpang pada Buto Kendil. Tapi sepertinya ada sedikit perubahan rencana. Guntur, Dirga, apa kalian bisa tinggal di gubuk itu? Harus ada yang menjaga ayah dan ibu, ucapku pada mereka. Dirga sih gak keberatan, tapi apa di sana Mas Danan gak kesulitan? Tanya Dirga. Mas Danan akan lebih kesulitan bila tidak yakin bahwa Naya dan ibu tidak dalam keadaan aman, jelasku. Mendengar penjelasanku, Dirga dan Guntur terlihat setuju. Saat itu Jaga juga mengatakan bahwa ia akan menyusul setelah lukanya pulih. Bila kami sudah bisa mengatasi kabut ini, ia akan segera menyusul melalui jalur gaib. Guntur, Kang Jawir nitip Nyai Runtak juga ya. Jangan sampai dia kenapa-napa, pinta Kang Jawir. Tenang, serahkan sama Guntur, ucapnya sombong. Kalau kita selamat, Kang Jawir janji akan ngajarin 1 jurus hebat buat kamu, ucap Kang Jawir. Mendengar perkataan itu, tiba-tiba sendal jepit lusuh menghantam kepala Kang Jawir. Itu muridku, jangan macam-macam, peringat Nyai Jambrong. Tinggal laku mereka cukup membuat kami terhibur. Bahkan Buto Kendil ikut tertawa dengan suaranya yang berat. Entah mengapa seperti tawa Buto Kendil akan menjadi salah satu tertawa favoritku. Dengan bantuan Buto Kendil, kami menerobos ke kabut hutan menuju ke arah yang kami sendiri tidak mengerti. Entah bagaimana Buto Kendil bisa yakin dengan arah yang ditujunya. Tidak sedikit ranting-ranting pohon berjatuhan dan beberapa pohon tumbang akibat Buto Kendil. Walau begitu, kami tahu ia sudah sebisa mungkin berusaha untuk memilih jalur yang aman. Dengan bantuan Buto Kendil, tak membutuhkan waktu yang lama sampai kami mencapai sebuah tempat yang dipenuhi bebatuan besar. Saat mencapai tempat itu, Buto Kendil yang penuh tawa kini memasang muka seramnya dengan napas yang menderu. Langkah Buto Kendil terhenti saat ada sesuatu yang melayang ke arahnya. Ia tidak sempat menghindar, namun dengan sigap ia menangkap benda besar yang membuat Buto Kendil terhenti itu. Tubuh Buto Kendil bergetar. Ia baru menyadari benda yang ia tangkap adalah kepala bangsa buto seperti dirinya. Itu yang akan terjadi padamu. Terdengar suara dari salah satu dalam susunan batu dan api yang digunakan untuk ritual. Kami semua pun memilih untuk turun dan mencoba membaca situasi. Tidak usah khawatir, setelah ini biar menjadi urusan kami, ucapku mencoba menenangkan Buto Kendil. Kang Jawir yang baru saja turun tiba-tiba gemetar dengan pemandangan di hadapannya. Kita terlambat. Prabu Sudrakala sudah bangkit dan menuju ke sini, ucap Kang Jawir dengan tubuh yang bergetar.
Api menyala begitu besar di tengah hutan yang saat ini menyerupai alun-alun gaib itu. Ada beberapa bekas bangunan di sana, sesuatu yang membuatku tidak tahu alasan apa yang membuat seseorang tinggal di tempat seperti ini. Seolah menyebut kami, ratusan kepala manusia, terlempar dari udara dan jatuh ke sekitar kami. Itu semua adalah ulah demit berwujud anak yang menikmati mayat manusia di sekitar tempat-tempat itu.